kita konfirmasi dulu. Pak Aris, apa benar Siap. angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sekarang semakin menurun? Ya, Oke, ya, alhamdulillah kita alhamdulillah ya. semakin menurun dan penurunnya 2 tahun terakhir kemarin tertinggi di DIY. Wow. Ya, kemudian memang di tahun 2024 ini Mm-mm, kemarin tetap menurun tapi mm-mm. bukan tertinggi lah. Oke, Tapi sempat mengalami penurunan tertinggi di ya, DIY waktu ya itu di ya, tahun apalagi 2022 dan 2023. bahkan saat itu pasca COVID ya. Iya. Jadi di tahun 2022 itu 1,99 tertinggi di Oke, DIY. Tahun 2023 0,7 tertinggi di DIY. oke, Ya, sekarang memang menurun lagi tapi tidak tertinggi dulu. oke, Ya. baik. On proses Ah, ya, iya, on ya, proses kan gitu. semua juga Nah, berproses. Kabupaten lain juga pengen peningkatannya semuanya tertinggi. ya Pak Singgi. Oke. Nah, ketika kemarin kita merasakan bersama-sama dampak COVID ya, Ya. Pak Aris ya, Oke. tahun 19, 19. 20, 21 yang Ya. lumayan cukup menghantam dari segala macam segmen dan membuat angka kemiskinan saat itu naik juga, Kulon Progo. Ya, naik. Oke. Tetap sama ya, Pak ya. Tetap semua itu Mm-mm. terkendala Mm. dengan COVID. Oke. Tapi kita tadi cepat bisa Move on move istilahnya. on, recovery, Heeh. kita segera bisa meningkat. Bahkan pertumbuhan perekonomian kita kemarin tertinggi 13%, sebelum COVID turun 0,4%, tapi bisa naik lagi Bisa naik lagi. di 4%. Ya. Oke, Ya, jadi langsung. memang angkanya memang agak drastis naik, tapi lumayan sekarang sudah Recovery, naik sudah lagi, naik sudah terus. recovery Ya, lagi, ya. karena semua wilayah juga merasakan dampak yang Ya, sama ya. siap. Oke, Kulon Progo adalah bukan sebuah sih, adalah kabupaten Ya. yang luar biasa dengan letak geografis dari Kulon Progo tuh punya pantai, Ya. punya gunung, Ya. punya semuanya nih ya, Ya. sungai, punya kali, punya persawahan yang lumayan luas sekali ya. Ya. Ini kalau orang Kulon Progo ngobrol ya kayak gini ya, tahu ya. Itu ya Pak Aris ya. Iya. Jadi dengan berbagai macam kekayaan yang kita Ya. punya nih, Ya. kemudian kondisi kemiskinan di Kulon Progo itu yang seperti apa nih Pak Aris? Kalau saya lihat di mana-mana sekarang orang Kulon Progo itu sudah yang dikatakan kemiskinan itu yang seperti apa sih kondisi kemiskinan di Kulon Progo itu? Ya. Mhm. Jadi Mbak Mia betul sekali. Jadi Kulon Progo itu apa-apa punya. Nah, Kalau istilah anak muda itu palu gada, lu minta apa gue ada. Lu, mantul. perbukitan menoreh itu dari 1.000 meter di Ya. atas permukaan laut, Oh, Trite sampai ke di pantai nol, semua bisa diberdayakan. Nah, Di sana dengan tanaman, perkebunan, kemudian sekarang wisata, pantai selatan yang Cek. pasir bisa ditanami oleh petani itu sampai jadi emas hijau emas merahnya, jadi penghasil cabai. Penghasil Ya, cabai. luar biasa apalagi sekarang Kulon Progo dengan adanya program strategis nasional bandara. Iya, ini menjadi daya tarik investor, sehingga kita memang akan mengupayakan dengan semua daya upaya, potensi sumber daya alam, kemudian tadi program-program strategis nasional yang menarik investor, tentunya hasil akhir adalah untuk kesejahteraan masyarakat sehingga mengurangi tadi angka kemiskinan, harapannya juga. Nah, kemiskinan ini yang didefinisikan kemiskinan memang Mbak Mia ini kita harus mendiskusikan. Jadi kemiskinan yang di angka kemiskinan ini kan adalah angka penduduk kita yang membelanjakan, yang dalam sebulannya per kapita per bulan itu membelanjakan rupiah baik untuk makan, konsumsi, sandang, pangan, papan itu di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan kita itu yang hitung BPS. BPS itu kemarin terakhir kita di sekitar 438. Ini angka kemiskinan, garis kemiskinan kita 400-an ini. Sehingga warga per kapita kalau membelanjakan kurang dari itu, ya itu dianggap miskin. Sementara kita di masyarakat umum, miskin atau orang yang tidak punya atau orang yang berada itu apa? Investasi. Nah, dia punya rumah. Baik. Dia punya mobil, tidak miskin. Tapi ini sehingga kita harus kedua-duanya harus kita klopkan, Bapak dan Ibu sekalian, ini pemirsa. Jadi ya kita
tetap harus berpedoman itu karena yang dipakai adalah garis kemiskinan. Standarnya sama, Sama di seluruh Indonesia. daerah adalah garis kemiskinan. Garis Garis kemiskinannya berbeda-beda antar berbeda-beda. daerah. Antar Ya, daerah tapi berbeda-beda. penghitungannya oleh BPS kami ditetapkan sekitar 400-an itu, 418. Oke, jadi memang tadi jumlahnya rupiahnya dibedakan. Beda-beda karena Oke. penghitungannya atas dasar potensi di masing-masing daerah. Di- Sehingga bagaimana kita Bapak di Kulon Progo ini ya tadi meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa nanti saat ada survei dan yang lain dari BPS bahwa semua pengeluaran itu harus dihitung sebagai tadi penghitungan. Oke. Walaupun di Kulon Progo ini kan daerah agraris. Bener. Penghasil semuanya tadi Mbak Mia Ada. menyampaikan semua ada. Semua ada. Ya, petani panen saat panen padi, di lain sisi panen bawang merah dan lain-lain. Itu semua juga harus dihitung. iya. Jadi Oke. untuk konsumsi beras petani tidak beli beras Beli. karena sudah produksi. Ya itu barang sendiri itu juga harus dihitung sebagai pengeluaran. Oh, Nggih, baik. karena tadi garis kemiskinan itu dihitung atas dasar pengeluaran real. Ini Nah. yang ini yang harus pertama kita pahamkan. Kemudian yang kedua, memang kemiskinan kita ini ada penyebabnya juga, ada warga yang sudah memang sudah lansia, beberapa warga kita kan di dalam keluarga itu mungkin hanya 1 atau 2 sudah lansia semua, sehingga absolut kemiskinan absolut ini ya memang tidak bisa diberdayakan, sehingga ini nanti jalurnya ya kita berikan bantuan sosial lanjut baik. usia. Oke. Yang masih muda kita identifikasi kalau masih ada ya kita berikan pemberdayaan bagaimana dia nanti bisa berdaya, bisa menghasilkan uang. Gitu. Nah, Pak Aris tadi kan ada standar-standar tersendiri. Kalau misalkan di angka 400-an berarti yang Yeah. di bawah angka itu adalah bisa dikatakan miskin, Miskin, seperti itu. betul. Padahal kalau misalkan kita lihat kultur atau budaya kearifan lokal di Kulon Progo, Ya. mereka tuh memang istilahnya bukan ngirit-ngirit ya, kesederhanaan Iya. seperti itu ya. Betul. Apapun bisa kita dapatkan, misalkan Iya. mau nggak punya apapun bisa makan istilahnya kayak Bisa, gitu ya. iya. Mete opo-opo di Ya, sekitar kita itu masih. tadi Oh. sumber daya alam kita luar biasa, subur. Nah, Nah, kalau nanti- misalkan itu Pak, kita melihat pandangan mata aja nih, rumah-rumah yang mungkin ada standarnya kemiskinan tuh Iya. kayak di Kulon Progo mungkin semuanya kayak sudah jarang kita lihat dengan bawahnya tanah dan lain Ya. sebagainya. Iya, masih ada memang, Masih tapi ada. sebagian kecil. Nggih. Dan itu menjadi komitmen kita, baik. pemerintah untuk Jadi dalam rangka tadi mengentaskan kemiskinan itu kita ada 3 intervensi Baik. khusus. 1, jadi masyarakat yang kategori miskin itu dikurangi beban pengeluarannya. Ini sifatnya bantuan-bantuan sosial. Oke. Oh, ada BPNT, bantuan pangan, bantuan sosial wujud, mungkin ada dana untuk BPJS dan lain-lain. 1, intervensinya. Oke. Kedua, intervensi kita itu meningkatkan pendapatan. Satu tadi mengurangi dia kok tidak punya duit, jangan sampai belanja terlalu banyak. Baik. Nah, kedua, meningkatkan pendapatan. Ini intervensi kedua yang tadi klasternya yang masih muda yang ini diberdayakan. Baik. Diberikan bantuan-bantuan stimulan kita modal usaha sesuai dengan anunya. Oh, kalau dia usaha minatnya di bidang yang banyak sekarang jasa, membuat makanan paling gampang, jajanan pasar. Di kita jangan lupa Mbak Mia, kita punya ideologis yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian dimanapun juga pasti tahu, bela beli Kulon Progo. Nah, itu dia. Nah, itu membeli produk-produk kita berarti sudah membela Kulon Progo, harus membeli itu. Ini kita kembangkan ini dari sisi kuliner dan ini yang intervensi kedua tadi. Baik. Oke. Intervensi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi tadi kantong-kantong kemiskinan ini lebih kepada infrastruktur. Oh, di sana akses jalannya kurang baik.
kita perbaiki, membuka akses jalan perekonomian. Oh, di kawasan itu karena sanitasinya kurang baik. Oh, dari sisi MCK kurang, kita masuk. Oh, tadi ada rumah yang tidak layak Belum layak huni, oke. Itu kita ada khusus di Kulon Progo, kita branding dengan bedah rumah. Nah, itu dia. Bedah rumah pun dibedakan. Sekarang ada Aladin. Aladin itu Wes. kayak lampu Aladin Makanya itu disulap jadi apa nih? disulap. Aladin itu tidak dibongkar Oke. atap, lantai itu untuk itu. Oh, kerusakannya kurang sedikit. Oke, berarti ada fase-fasenya. Ada Ya, yang bedah rumah bedah total. ada yang hanya rehab. Rehab, Tadi sulap-sulap nggih, lah ya. atapnya, Oh, kemudian baik. lantainya, dindingnya itu hanya pakai Aladin. Aladin. Oh. Lampu Aladin Digosok-gosok ya? disulap, Disulap. dia baik. tadi bagus. Nah, ini program ini melibatkan semua stakeholder. Tiga paket ini. Oke. Bukan jadi pembangunan, bukan jadi tanggung jawab pemerintah saja. Kita libatkan pentahelik 5 stakeholder. Satu pemerintah pasti pemerintah hadir, apalagi kemiskinan itu tugas pemerintah. Pemerintah, baik pemerintah pusat, kita juga sering dapat bantuan dari pusat banyak. Kemudian pemerintah DIY kita juga banyak. Pak Gubernur sangat komitmen dengan kemiskinan. Kita ada salah satunya bantuan sosial untuk lanjut usia tadi. Nah, kemudian yang kedua dari masyarakat wajib. Yang ketiga dari swasta. Ya, dari swasta ini juga banyak. Kita ada forum CSR. Kita gali. Dana kita kan juga terbatas. Forum CSR ini melibatkan swasta, BUMN, BUMD. Keempat, akademisi, Mbak Mia. Luar biasa akademisi. Di Kulon Progo sudah Mbak Mia juga tahu, sudah mulai tumbuh berkembang pendidikan tinggi. Ada FRC, UGM masuk, UNY masuk, Jana Badra masuk. Selain itu di DIY itu kan gudangnya perguruan tinggi, teknologi semua tersedia. Ini juga kita libatkan akademisi. Yang terakhir adalah media, termasuk hari ini. Termasuk pentahelik 5 media, Mbak Mia. Kami diundang untuk bisa menjelaskan posisinya nanti diinfokan ke semua. Nah, ini pentahelik ini semuanya bekerja sama di kita. Yang tadi yang luar biasa yang dari akademisi itu sampai kita ada MOU dengan 11 perguruan tinggi di DIY itu perguruan tinggi ngawal satu desa satu perguruan tinggi untuk mengentaskan kemiskinan ini. Nah, ini masif pokoknya kita tadi gerakkan semua komponen gitu. Effort yang sangat luar biasa ya dari pemerintahan Kabupaten Kulon Progo tadi yang melibatkan stakeholdernya bahkan sampai banyak sekali dari 5 komponen tadi, pentahelik ya. Dengan tadi juga kepada masyarakat pun memberinya tadi dengan bukan hanya memberikan kail tapi juga memberikan ikan-ikannya seperti itu ya. Yang tidak berdaya diberikan ikan. Yang masih berdaya kailnya, nyari sendiri lebih nanti hasilnya lebih. Terus infrastrukturnya juga dikembangkan. Baik, luar biasa. Jadi dari segala macam segmen bagaimana sinergi dari masyarakat, dari stakeholder dan juga pemerintahan tadi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian nih Pak Aris, bagaimana sih caranya tadi kemitraan tadi untuk bersinergi dengan dari pemerintah pemerintah Kabupaten Kulon Progo? Apakah harus ada hal yang dilakukan misalkan kayak CSR tadi kan ya seperti itu biar tidak terjadinya antara tumpang tindih nih, misalkan kayak ternyata yang sudah ini kok aku oleh meneh tapi yang sana iri loh aku ya kayak gitu oleh terus misalkan seperti itu. Bagaimana? Yang pertama bahwa untuk pengentasan kemiskinan kita ini di kabupaten ada kelembagaan, ada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah TKPKD. Ini diketuai oleh Pak Sekda. Sebenarnya acuannya dari pusat itu oleh wakil bupati, tapi di kita kan masih kosong. OTW ya. Iya, baru 27 November nanti pemilihan. Sehingga kosong, ini dijabat sementara oleh Pak Sekda. Tadi lingkupnya tadi dengan seluruh
stakeholder. Satu, dikoordinasikan di situ. Oke. Nah, sehingga tidak tumpang tindih. Kedua, untuk penerima atau untuk warga miskin, kita sudah bikin data, kita data by name by address-nya. Jadi 71.400 jiwa kita itu sudah ada by name by address-nya. Itu orang Pak A itu miskin, dalamnya mana, dan bahkan ranking, ada ranking dalam artian dari urutannya. Kemiskinan paling bawah ekstrim terus sampai begitu. ke 71.000 itu ada. Wah, Jadi dan itu kita ada program yang sedang kita juga selalu sempurnakan. Kita database-nya ada dari Resosek, data sepakat dari Bappenas. Kemudian kita sempurnakan, alhamdulillah kita dapat support juga dari DIY, dari Danais, kita Siperdet. Itu kita data lagi warga miskin tadi selalu diupdate. Ya. Karena kan mungkin ada yang alhamdulillah dengan program tadi sudah meningkat, sudah miskin. Harus kita corek dari daftar nih, naik kelas. Itu ya. Mungkin ada yang mungkin pindah, ada anggota keluarga yang pindah di sana sudah ya mungkin sudah bisa mandiri terus dibawa ke sana, sehingga selalu kita update. Intinya kita data itu rigid by name by address, kemudian nanti dalam rangka memberikan bantuan tidak overlay. Pak ini sudah dapat ini, Pak ini dapat ini, Pak ini. Nah, ini yang kita laksanakan. Jadi memang sudah jangan sampai tadi terjadi tumpang tindih. Semua ada by name-nya, kemudian tadi yang RTLH, yang rumahnya tidak layak ini berapa, sudah ada semua data kita. CSR tadi kita berikan sudah clue-cluenya. Ini kita berikan juga kebebasan dari perusahaan. Dia pengen mengintervensi yang mana, membantu yang mana. Kita tidak kemudian saklek. Ini harus untuk bedah rumah, tidak. Dia pengen pemberdayaan, karena lebih banyak juga menarik, karena kan pemberdayaan kan terlihat juga kemarin tidak punya pekerjaan, kemudian dia punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah, ini kan jadi sudah kita berikan clue-cluenya. Nah, sejauh ini nih di Kabupaten Kulon Progo tadi kemitraan dengan pihak-pihak lain itu sudah berjalan, dan apa saja sih yang mungkin sangat-sangat terlihat atau dirasakan nih untuk masyarakat Kulon Progo sendiri? Jadi satu tadi pengurangan kemiskinan kita lumayan. Tadi bahkan di DIY tertinggi kita. Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan. Jadi memang kalau dari sisi persentase penduduk miskin, kita itu masih tertinggi di DIY. Persentase loh ya. Persentase kita itu masih di 15,62. Baik. Tapi kalau dihitung jumlah penduduk miskin kita itu nomor 2 dari bawah. Jumlah penduduknya, penduduk miskinnya. Terendah memang kota, hanya 28.000, kita 71.000. Kabupaten yang lain itu ada yang 90.000, ada yang 120.000. Tapi persentasenya kecil karena jumlah penduduknya banyak. Jumlah penduduk kita hanya 400.000. Jadi 71 dibagi 400.000 ketemulah angka 15 tadi. Kalau kabupaten lain tadi 120.000, kenapa persentasenya rendah? Karena jumlah penduduknya 2 juta. Kan ini pembala. Ini yang ini yang harus kita selalu sampaikan. Dan tadi kita support terus, kita komitmen, jadi selalu kita dengan rekan-rekan di perangkat daerah kita selalu laksanakan inovasi. Dan kemarin alhamdulillah kita di tahun 2023 kita juga dapat penghargaan dari Wakil Presiden, ada IF, dana insentif fiskal karena penurunan kemiskinan ekstrim. Sampai mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden. Ini selalu kita kembangkan. Ini juga nanti di tahun 2025 luar biasa. Kami berterima kasih pada Pak Niradiopati, Pak Gubernur melalui Pak Niradiopati, kita dapat dana, kita memang usulkan kita tadi inovasi UPSUS, kita berikan nama UPSUS pengentasan
upaya khusus. Wah, ini Sampai sampai kita munculkan segitunya gitu. ya, Iya. oke. Jadi kita dapat nanti dana Wow. dari DAIS itu khusus untuk kemiskinan tadi untuk penurunan kemiskinan UPSUS. Oke. Ya, nanti jadi itu by name sudah kita siapkan intervensinya khusus dan lokus fokus dikawal sampai mentas. Nah, ini harapannya Luar gitu. biasa ya Pak Ares ya. Jadi bener-bener banyak sekali sebetulnya upaya-upaya Iya. dari pemerintah Kita tetap dengan berupaya. sinergi dengan pusat dengan pemerintahan Ya. daerah istimewa Yogyakarta yang sampai membentuk tadi UPSUS UPSUS ya. UPSUS Kalau pengentasan yang namanya kemiskinan sudah khusus itu berarti sesuatu- upaya khusus. Nah, Nah, upaya khusus itu berarti memang sudah nih bener-bener kayak ini loh ya, aku tuh pengen sesuatu yang memang bener-bener membuat perubahan seperti Yeah. itu. Jadi jangan ini ya, kalau misalkan masyarakat Kulon Progo kadang-kadang nih ya, Pak Aris Yeah. wah masyarakat Kulon Progo tuh masih presentasinya masih tertinggi. Yeah. Tapi kalau misalkan itu hanya data, misalkan secara itu aja. Tapi di kalau lapangannya, di kayak lapangannya, tadi, jadi makanya simak podcast ini biar tahu yang sebenarnya. Iya. Jadi Iya tadi di perguruan Menoreh, Mbak Mia tahu, sentra ternak kita kambing PE. betul. Kambing PE itu harganya 1 ekor. Iya benar. Itu sampai kalau menang kontes ratusan juta. Yang nanti bukan kontes pasti di atas Iya, 10 juta. oke. Nah, ini luar biasa. Tapi kan itu yang tadi yang dihitung adalah untuk pengeluaran aset-aset. Dan tadi hidup sederhana tadi. Juga Kesederhanaan. kearifan lokal. Kulturnya Yeah, masyarakat kalau Kulon di Progo. kita ya warga di perbukitan yang atau di sebagian di kita kan juga kalau makan sudah biasa tidak sarapan itu bukan karena tidak ada itu budayanya kultur tadi ya iya, sudah menjadi sesuatu hal iya. yang biasa. Ya. Bahkan kalau misalkan kita ke daerah tadi ke tempat yang daerah ada melihara kambing PE, kalau Ya. tahu ya rumahnya kambing Iya. itu sama rumah yang di Wah, tempat jauh. Jati itu. Jati, Aduh, Iya, ya kandangnya Jati. Saya sempat beberapa kali ke Iya, daerah Girimulyo jauh. sampai Iya. Galuh sentra kita. Nyun Sewu di belakang, jangan salah, rumahnya di depan Iya. biasa tapi di belakang. Dia investasi, Investasi. aset. Dia bukan ditanya punya mobil. Enggak, karena tadi kearifan lokal, Iya. kesederhanaan. Terus ketika asetnya. iya makanya ditanya itu punyanya sendiri, iya terus nanti habis itu belum lagi ladang cengkehnya, Iya. ladang polonya, Iya, tadi kapulaganya, Ya. luar biasa loh ya. Inggih. Makanya di Menoreh tadi Makanya, luar biasa. gitu. Sekarang dengan apalagi kita genjot dengan wisata. Wah, itu Luar ya. biasa. Oke. Dulu ya, Mbak Mia pasti sudah sampai sana. Iya. Nginggo Tritis Sudah. satu-satunya Oh. teh di kita Nah, di Kulon itu. Progo. Petaninya luar biasa. Nanti bisa wisatawan petik, Oke. kemudian ke dapur bikin gongso, sendiri, iya, gitu terus nanti ya. pulang. Luar biasa. Ini kita upayakan semuanya, tadi stakeholder kita gandeng semua, tapi ini adalah ikhtiar. Baik. Kemudian kita juga tidak lupa kita gandeng juga dari sisi rekan-rekan dari Kemenak. Kita berikan pemahaman secara spiritualnya. Ini yang harus kita laksanakan. Jadi kadang, tapi bukan di Kulon Progo. Kadang kalau mau ada bantuan ngaku miskin. Karena mau dapat bantuan, aku tak ngaku. Nah, ini kita berikan pemahaman. Melalui kemarin kita diskusi dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, kami diundang, kami paparan, kemudian ada penyuluh-penyuluh agamanya. Baik. Ini juga diberikan pemahaman. Oke. Ya dari sisi tadi, wah jangan kemudian jangan bukan haknya kok menerima. Ini kan harus menjadi juga sentuhan spiritualnya. Satu, kedua, kalau memang masyarakat kita yang sudah mampu diberikan, memberi itu lebih baik daripada tangan di atas. Sodakoh itu ternyata Masya Allah. pahalanya. Lah ini diberikan pemahaman sampai segitu juga. Sampai segitunya. Iya, ini harus Oke. bahkan kemarin kita sampai punya Mbak Mia, punya untuk tadi meningkatkan semangat dari masyarakat kita mengentaskan kemiskinan. Yang saya ini yang rekan-rekan kita yang muslim. Itu Pak Bupati kemarin sampai punya gini. Saat kalau nanti azan, radius bahwa masyarakat itu mendengar suara azan, kalau itu di situ masih ada kemiskinan, itu berarti
itu warga muslim takmirnya harus punya kewajiban tadi selain siar agama sampai segitu. Masya Nah, Allah. dari sosial, dari zakat, infak, sodako. Juga yang dari zakat, infak, sodako. Basnas Perlu ya. kami tekankan ini nih. Tadi kita katanya daerah miskin persentasenya. APBD kita memang paling kecil, tapi luar biasa Basnas kita terkumpulnya paling tinggi di DIY. Paling tinggi di DIY. Ini Yun nanti ini Masya Allah. 15 miliar setahunnya. Ini dari perangkat dinas kita, aparat PNS ini diberikan pemahaman untuk wajib zakat 2,5% dari gaji. Wow, Nah, Masya ini Allah. yang kemudian nanti disalurkan oleh Basnas ini sesuai 8 asnaf ini. Untuk pendidikan warga miskin, untuk modal usaha, untuk bedah rumah. Lah tadi. Ini selain dana pemerintah tadi 5 pentahelik tadi, salah satunya Basnas itu luar biasa. Oke, wow. Yeah. Dari sampai ke sisi religiusnya Iya, masyarakat harus Kulon kita Progo ini tentu. bener-bener jadi jangan ada yang nanti istilahnya membo-membo ya gitu ya, nanti misalkan mau ada bantuan nih membo-membo Iya. jadi apa, tapi memang bener-bener tadi dari sisi religi pun Iya. sudah bersinergi dengan Kemenang dan dari Basnas Basnas dan lain itu sebagainya. terbukti kemarin beberapa penerima bansos itu dia mengembalikan dengan Masya seperti Allah. ini bukan hak saya. Nah, ini menjadi percontohan dan jadi ini yang harusnya masyarakat kita jangan wah nanti ada bantuan, wah saya mengaku harus dapat bantuan nih. Ini yang harus Luar kita biasa sentuh. ya. Iya, Baik, makanya. obrolan yang sangat luar biasa bersama dengan Bapak Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Kulon Progo, Bapak Insinyur Muaris Nugroho MMA, dan semoga saja ini bisa membuka ini loh, kalau di Kulon Progo ini ternyata perkembangan yang sangat luar biasa. Iya. Pak Aris matur nuwun untuk Siap. kehadirannya di hari ini. Sami-sami. Insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semangat nih, seru sih. Ih. Kalau kan ngobrolin Kulon Progo itu nggak akan pernah habis ya, Pak Aris ya. Iya. Selamat kembali menjalankan tugas, Bapak. Siap, Mbak Mia, matur nuwun. Baik, terima kasih. Demikian obrolan kita di kesempatan kali ini. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.